Jakarta Timur. Penyanyi seangkatan Grace Simon dan Bob Tutupoli itu menderita pendarahan di otak serta gula darah yang meningkat hingga membuatnya sempat tak sadarkan diri. Saat sanak saudara berkumpul untuk bersilaturahmi dalam nuansa lebaran, guru vokal sejumlah artis terkenal ini justru berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Kondisi kesehatannya yang kian memburuk membuat penyanyi yang terkenal lewat lagu Kemuning yang dilantunkannya itu terpaksa meninggalkan keluarga di rumah dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir menjumpai Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Operasi mata yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh Helmy Yahya membuat Raja Kuis ini terbebas dari beban berkacamata. Helmy pun bisa menampilkan wajah bersihnya tanpa terhalangi oleh bingkai kacamata tebal yang merapat erat di puncak hidungnya. Namun sayang, penampilan Helmy Yahya yang polos tanpa kacamata hanya sementara saja. Belakangan Helmy kembali terlihat mengenakan alat pembantu penglihatan itu. Tanda tanya pun bermunculan. Begitu hebatnyakah kerusakan di mata adik kandung Tantowi Yahya itu hingga operasi mata pun tidak sanggup menanggulanginya? Helmy tentu membantahnya. Setelah menjalani operasi, matanya normal seperti sedia kala. Kalau ia kembali mengenakan kacamata, bukan lantaran tak mampu melihat dengan jelas, namun semata-mata karena keinginan para penggemar. Banyak fans saya gitu yang protes, ada yang sampai marah-marah gitu. Mereka melihat bahwa saya berubah tanpa kacamata gitu. Jadi saya udah konsultasi sama dokter bilang yang mengoperasi saya oke lah gitu karena dia udah masalah identity. Jadi akhirnya saya memutuskan lagi pakai kacamata terutama kalau tampil di muka umum. Jadi nggak ada yang salah, ini cuma masalah identitas gitu. Sama kayak Elton John tanpa kacamata orang nggak nandain kali. Untuk menjaga image Helmy Yahya si kacamata yang sudah melekat erat di hati para penggemarnya itu, ia pun sempat berkonsultasi dengan sang dokter untuk sesekali bergaya dengan kacamata. Makanya saya udah konsultasi sama mereka juga. Saya mohon izin untuk sekali-sekali pakai kacamata gitu. Kadang-kadang juga saya tidak pakai kacamata gitu. Saya nyetir sendiri malam juga tanpa kacamata, nggak ada masalah. Jadi operasi saya berhasil dengan baik ya. Cuman masalah ini kan ini gitu. Cuman ya supaya identitas saya tidak berubah kan. Kalau keluarga sendiri sebenarnya suka Helmy berkacamata atau menanggalkan kacamata sih? Mereka mah happy-happy aja. Penderitaan Afis Tafia akibat kanker paru-paru yang dialaminya mendapat simpati pemirsa. Kabarnya, setelah melihat tayangan di televisi, seorang pengusaha kota Medan langsung memberikan sumbangan sebesar 100 juta rupiah untuk biaya pengobatannya. Tubuh Afis Tafia yang tinggal tulang berbalut kulit kini dapat berdiri tegak dan berjalan tanpa bantuan kursi roda. Sebelumnya, Afi yang divonis menderita kanker di bagian paru-paru itu sempat tidak mampu menopang tubuhnya akibat penyakit yang terus menggerogoti. Tidak hanya tubuh, mentalnya pun kian terpuruk saat krisis keuangan menghambat pengobatan. Ia sempat dipindahkan ke ruang perawatan kelas 3 karena persoalan keuangan yang mencekik. Untunglah penderitaan Afi sedikit terobati dengan bantuan dana dari seorang pengusaha dermawan asal Medan. Bagaikan air di gurun pasir, bantuan yang datang tiba-tiba itu membawa harapan baru bagi Afi dan Marina sang bunda yang tidak pernah berhenti berdoa akan kesembuhan Afi. Ya, perasaan saya udah nggak tahulah gimana. Waktu saya nerima itu saya kira hanya baju di dalam tas karton gitu. Nggak tahu-tahu kok uang. Dia bilang, ini Kak, saya kasih Kakak 100 juta untuk urus Afi. Langsung rasanya pingsan. Mama datang, Jane, Mama panggil aku Jane. Lihat ini. Apa Mama dari mana? Ya udah aku nangis, aku dikasih itu. Sebenarnya aku tidak mau kasih tahu. Akhirnya aku harus kasih tahu. Gitu.
Keputusasaan memang sempat melanda ibu dan anak ini, mengingat penyakit parah yang diderita Alfi harus diiringi dengan krisis keuangan yang menghambat pengobatan. Hanya doa yang menjadi modal utama Alfi dan Mami Marina. Untunglah doa tulus sang Mami mendapat jawaban. Saya nggak kenal dan saya nggak sangka sampai ada yang mau kasih segitu banyaknya gitu loh. Saya nggak percaya, tapi saya bilang saya akan ke Hotel Borobudur supaya orang saya bisa saksikan kalau memang tuh orang jahat, Tuhan jauhkan dari saya. Tapi kalau memang dia orang baik, karena saya kan belum kenal, temukan saya dengan dia. Meski sempat diliputi rasa kekhawatiran dan tak percaya, Mami Marina tetap melangkahkan kakinya menuju sang dermawan. Saya kira hanya bohong, saya takut. Mami kok dibohongi orang, katanya gitu. Saya bilang enggak, karena Tuhan ada di samping saya. Yang pertama, saya deposito 70 juta. Yang kedua, saya bayar utang. Yang ketiga, untuk bayar nanti rumah sakit. Itu. Dan supaya Afi senang, saya taruh di banknya dia 5 juta. Mengenai penyakit parah yang diderita Alfi, kembali dengan doa Mami Marina memohon pertolongan. Bila mana Tuhan mengizinkan dia sembuh, pasti dia sembuh. Tapi kok bila mana Tuhan menghendaki lain, saya sudah ikhlas. Swasti Wirabuana, penyanyi terkenal di era 70-an itu kini terbaring lemah di sebuah kamar di Rumah Sakit Mitra Internasional Jakarta Timur. Penyanyi seangkatan Grace Simon dan Bob Tutupoli itu menderita pendarahan di otak serta gula darah yang meningkat hingga membuatnya sempat tak sadarkan diri. Saat sanak saudara berkumpul untuk bersilaturahmi dalam nuansa lebaran, guru vokal sejumlah artis terkenal ini justru berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Kondisi kesehatannya yang kian memburuk membuat penyanyi yang terkenal lewat lagu Kemuning yang dilantunkannya itu terpaksa meninggalkan keluarga di rumah dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ya, pastinya perasaannya sedih banget. Pas malam takbiran aku pulang, mama memang kondisinya udah lemah. Popularitas film Apa Artinya Cinta yang dibintangi oleh Sandy Aulia dengan Samuel Rizal menelan korban. Akibat pemutaran perdananya di kota Surabaya yang berakhir dengan kerusuhan. Namun beruntung tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Kembalinya Sandy Aulia dan Samuel Rizal dalam satu film layar lebar rupanya menjadi pengobat rindu bagi para penggemar pasangan ini. Mengulang sukses film perdana mereka yang berjudul Eiffel I'm in Love yang sempat menjadi fenomenal, film layar lebar kedua yang dibintangi Sandy Aulia dan Samuel Rizal menjadi berita saat terjadi insiden kecil ketika pemutaran perdana film mereka yang berjudul Apa Artinya Cinta di kota Surabaya. Kerusuhan sempat terjadi saat penonton yang mengantri untuk memasuki gedung bioskop mulai berdesak-desakan. Meski masing-masing orang telah menggenggam tiket untuk menyaksikan film tersebut, tetap saja saling dorong tidak dapat dihindari. Sejumlah penonton yang terdesak dikabarkan mengalami luka-luka. Ditemui di sebuah acara, Sandy Aulia mengungkapkan kesedihannya atas peristiwa yang membawa korban itu. Untuk film kedua ini kita cuma ngasih sesuatu yang terbaik aja buat penonton. Bagaimana gitu. nanti responsnya kalau memang Responnya bagus kita ya itu ya. komplimen buat kita lah. Bener banget. Bagus gitu. Jadi waktu hasilnya saya juga taunya juga bukan saya nonton apa atau apa, saya juga dikasih tahu orang-orang sekeliling saya kalau ada masalah gini-gini. Jadi kita nggak nyangka banget nih kalau bakal kayak gini kejadiannya. Komentarnya antara senang dan prihatin. Senangnya berarti mereka antusias sekali dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Dan kita tidak pernah memberikan target filmnya harus sekian dan harus terjadi huru-hara seperti ini, enggak. Itu senangnya. Cuma prihatinnya kenapa harus sampai terjadi seperti itu.
Kesedihan yang sama sempat dirasakan Sandy Aulia dan Samuel Rizal saat pemutaran film perdananya dulu. Ketika itu, Sandy yang baru pertama kali terjun ke dunia layar lebar, dibuat syok dengan jatuhnya korban saat pemutaran perdana film Evil I'm in Love yang